Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat ini saya akan mengulas tentang model, salah satu model yaitu berupa can dengan judulnya yaitu we can do it ya. Kata can ini menunjukkan kemampuan untuk melakukan sesuatu, atau kalau di sini dalam bahasa Inggrisnya stating capabilities, menyatakan kemampuan untuk melakukan sesuatu. Contohnya, saya mampu atau saya bisa mengendarai sepeda motor. Jadi can sendiri itu artinya bisa, mampu atau bisa. Jadi can sama dengan bisa atau mampu. Contohnya di sini ada stating capabilities. Ini contohnya ada Rani ngomong, Yuli and Tono can make fried rice, and they can fry the egg nicely. They can also serve fried rice beautifully with some tomatoes and celery. Terjemahannya ada di bawah. Yuli dan Tono bisa, can itu diartikan bisa. Ada yang mengartikan dapat, tapi bukan dapat mendapatkan sesuatu ya. Memang saya mendapatkan sebuah kamus. Kalau mendapatkan sesuatu pakainya get, get tulisannya. Jadi kalau mendapatkan sesuatu itu tidak boleh pakai can, tetapi harus pakai get. Karena can itu artinya dapat melakukan sesuatu, bukan mendapatkan sesuatu. Umpamanya saya mendapatkan sebuah kamus, tidak boleh memakai kalimat I can a dictionary. Saya itu nggak bisa, tapi I get a dictionary. Kalau can itu lebih ke mampu atau bisa melakukan sesuatu. Saya ulangi terjemahannya tadi. Rani, Yuli and Tono bisa membuat nasi goreng dan mereka bisa menggoreng telur dengan sempurna. Oke, lanjut. Ini kita bahas can lebih jauh. Dalam bentuk positif ada subjek, can, verb 1. Ini gampang sekali ya. Langsung ke contohnya, bawahnya I can play a guitar. Saya bisa bermain gitar. Jadi rumusnya cukup subjeknya di sini I, kemudian can artinya bisa, kemudian verb 1. Verbnya kata kerjanya adalah play. Kemudian diikuti setelah kata kerja berikutnya adalah kata keterangan apa saja, di situ tergantung kalimatnya. I can play a guitar, saya bisa bermain gitar. Kemudian lanjutnya, Budi can draw flowers beautifully. Budi bisa menggambar bunga dengan indah. Kemudian ada bentuk negatif, rumusnya subjek cannot atau can. Kalau orang British, orang Inggris itu bacanya cannot, ini yang disingkat ini bacanya can. Tapi kalau orang Amerika bacanya can't, ada sedikit itu. Kalau bingung pakai saja cara British, cara bacanya lebih mudah yaitu can. Cannot ini ya, cannot ini bacanya kalau orang British atau orang Inggris itu lebih mudah pakai bacanya can. Kalau orang Amerika can't, tapi rada ribet sedikit. Kalau lebih mudahnya pakai British saja. Subjek cannot atau can, kemudian verb 1, verb 1. Ini menunjukkan tidak bisa karena negatif ya. Contohnya I cannot play a guitar. Saya tidak bisa bermain gitar. Ini negatif karena ada kata not, tidak bisa. Budi can draw flowers beautifully. Budi tidak bisa menggambar bunga dengan indah. Yang negatif. Kemudian bentuk interrogatif, kualitatif, kalau masih ingat di video sebelumnya adalah kalimat tanya yang butuh jawaban yes atau no. Rupanya simpel juga, can subjek kemudian verb 1. Contohnya ada di bawah. Can you play a guitar? Setelah can subjeknya you, kemudian verbnya play. Can you play a guitar? Kalau diartikan bisakah kamu bermain gitar? Kalau ini kan kalimat interrogatif ya, perlu jawaban yes atau no. Di bawah dijawab yes I can, ya saya bisa. Ini contoh jawabannya. Kemudian lanjutnya contoh berikutnya, can Budi draw flowers beautifully? Artinya bisakah Budi menggambar bunga dengan cantik, dengan indah? Kalau dijawab yes ya yes he can. Kalau no he cannot, atau no he can't, itu juga bisa.
Kemudian yang terakhir, selain itu di bawah ini ya, bisa menambahkan dengan question word ya. Question word itu apa? Question word adalah kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Inggris ada banyak. Ada what, apa, when, kapan, where, di mana, whom, siapa, who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana. Itu namanya question words atau kata tanya. Contohnya ada di bawah. What can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Next, how can Budi play gitar? Bagaimana Budi bisa bermain gitar? Oke, lanjut. Kemudian selain can ini juga bisa apa ya, semacam sinonim gitu ya. Jadi can itu bisa berganti dengan be able to. Be able to ini sama dengan can, sama saja. Be ini, perhatikan ini ya, be-nya ini adalah bukan be ditulis be seperti itu, enggak, tapi be ini adalah kalau dulu pernah di video sebelumnya saya terangkan, ada be itu ada 3 is, mr. Kalau bentuk presentnya ada 3 is, mr. Berarti nanti tergantung subjeknya apa, itu pokoknya be-nya ada 3 itu. Untuk pengungkapan kemampuan sama ya, rumusnya subjek be-nya ada ini warna kuning, is, mr, pilih salah satu, kemudian able to, setelah itu diikuti verb 1. Untuk positifnya seperti ini, subjek is, mr, able to, kemudian verb 1. Contohnya, I am able to. Be-nya kenapa pakai m? Karena subjeknya I ya. I am, jadi bukan I be able to, bukan, tapi karena subjeknya I menjadi am. I am able to play a guitar. Artinya am able to itu artinya sama, artinya bisa, sama seperti can. Saya bisa bermain gitar. Kemudian Budi bawahnya, Budi is able to. Be-nya pakai is karena Budi itu tunggal, jadi is, mr, karena dia tunggal, dia pakainya is. Budi is able to draw flowers beautifully. Budi bisa menggambar bunga dengan indah, artinya sama seperti can, yaitu bisa. Kemudian bentuk negatif sama seperti yang tadi, seperti can yang tadi, bentuk negatifnya subjek be not able to verb 1, yaitu I am not, contohnya ya bawahnya ya, I am not able to play a guitar. Saya tidak bisa bermain gitar. Next, Budi is not able to draw flowers beautifully. B-nya pakai is karena dia Budi tunggal. Budi tidak bisa menggambar bunga dengan indah. Kemudian terakhir bentuk interrogatif, be subjek, cara menulisnya ya, be dulu subjek, baru able to verb 1. Caranya rumusnya seperti itu. Contohnya, are you able to play a guitar? Bisakah kamu bermain gitar? Kalau yes, berarti yes, I am. Kemudian yang terakhir, is Budi able to draw flower? Apakah bisakah Budi menggambar bunga? Ini contoh jawabannya pakai no, no he isn't, atau no he is not. Cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.